Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri motor yang mengumbar tembakan senjata api di depan rumah sakit Bayangkara, Bandar Lampung dilempari batu oleh warga. Seorang pria di Lampung Timur ditangkap akibat memperkosa istri tetangganya. Penggusuran lahan sengketa perkebunan singkong di Mesuji nyaris ricuh. Warga hadang alat berat yang dikerahkan polisi dan perusahaan perkebunan sawit. Penggusuran perkebunan singkong di lahan yang bersengketa dengan perusahaan sawit PT Sumber Indah Perkasa atau PT SIP di Mesuji Timur Mesuji nyaris ricuh Rabu siang. Warga yang menduduki lahan sengketa datang mengadang tim gabungan dan alat berat yang sedang meratakan tanaman singkong. Ya udah kita bikin tuntutan aja nih. Ketegangan berhasil diredam setelah seluruh pihak sepakat bernegosiasi. Kuasa hukum warga meminta tenggat waktu 7 hari untuk melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Kami kecewa Pak dengan caranya penggusuran tiba-tiba seperti ini. Sebenarnya memang sudah adanya peringatan, tapi kan secara setidaknya kan segala sesuatu bisa didiskusikan dengan pengurus kami, dengan kuasa hukum kami. Betul. Jangan semata-mata kami masyarakat susah, mereka menurunkan alat berat, menggusur-gusur aja. Tambah susah kami. Untuk makan kami Pak, untuk menyekolahkan anak, untuk makan masyarakat. Dengan cara seperti ini, apalagi yang mau kami gunakan untuk hidup. Betul. Apa aja yang dirusak, Bu? Singkong kami dirusakkan dan mereka juga berencana akan menggusur rumah kami. Kemana kami akan lari, Pak? Mada iya kami nak tidur di bawah kolong sawit? Kan nggak mungkin, Pak. Apa harapannya, Bu? Harapan kami satu, Pak. Untuk bahasa yang tadi mengatakan tidak adanya tanah adat di Lampung, itu kami menyalahkan dan kami sangat-sangat kecewa. Ya, tadi sudah dilakukan dari pagi Lampung dan tim Forkopimda yang Satgas yang sebenarnya ini sudah yang kesekian kali lah peringatan, tapi baru hari ini terlaksana. Untuk hasilnya hari ini, Pak? Hasilnya hari ini sepertinya belum maksimal karena ada mengaku kuasa hukumnya untuk membuat kesepakatan nanti dan minta waktu 7 hari ke depan. Dari pihak perusahaan ini seperti apa tindakannya, Pak? Kalau dari kita sebenarnya berharap itu dilanjut terus ya, tapi karena dari Forkopimda sepakat, kita tunggu apa yang menjadi kemauan mereka selama 7 hari. Dan kalau selama 7 hari tidak ada tingkat baik dari mereka atau apapun itu, ya nanti tim Satgas Forkopimda akan membuat rencana baru lagi nanti. Intinya segera meninggalkan lokasi itu, Pak, ya? Harapan kita seperti itu, Pak, karena itu juga sangat mengganggu dan merugikan perusahaan, di mana perusahaan memiliki alas hak yang sah. Lahan yang disengketakan seluas 300 hektar. Warga mengklaim lahan yang disengketakan merupakan milik adat, sedangkan pihak perusahaan mengklaim lahan tersebut masuk dalam hak guna usaha atau HGU. Melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban di perkebunan PT SIP, yang mana sengketa lahan ini diklaim oleh masyarakat Buai Muncurung itu seluas 300 hektar, dan hari ini kami melakukan pengamanan penertiban karena PT SIP akan melakukan penanaman ulang. Awalnya memang kegiatan pengamanan penertiban ini berjalan lancar, terus kemudian terjadi penghadangan oleh masyarakat Buai Muncurung. Namun alhamdulillah pengamanan ini bersifat humanis dan persuasif dan terjadi negosiasi. Nah, hasil dari negosiasi didapatkan kesepakatan yang mana pihak dari masyarakat Buai Muncurung akan menempuh jalur hukum, yaitu upaya perdataan. Tim gabungan yang terdiri dari polisi, tentara, polisi Pamong Praja, dan satpam perusahaan meminta seluruh pihak menjalankan kesepakatan.
Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Putusan aja nggak apa-apa, nanti bikin pengaduan sama lawyer kita. Nggak terima masyarakat, karena tubuh kita. Ganjel, biar nggak itu, Bu. Ganjel. Kendala mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat kota adalah keterbatasan lahan pertanian. Salah satu solusinya adalah melakukan urban farming dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari yang diantaranya sayur mayur. Hal tersebut dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung saat mendistribusikan bantuan traktor, bibit sayur mayur seperti cabai hingga bawang merah kepada kelompok petani. Di wilayah kota masih ada lahan kosong meski luasannya terbatas. Selain itu, warga juga diimbau menanam sayur mayur di pot atau pekarangan sekitar rumah untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan makanan dari luar daerah yang rentan terhadap gangguan seperti gagal panen dan faktor cuaca. Harapan petani di Bandar Lampung walaupun lokasinya wilayahnya sedikit bisa menghasilkan yang memuaskan. Apalagi dengan kita beli traktor, ada yang dikasih bibit cabai, apalagi kita juga mau ada di Pak Kapolres mau bagi bibit cabai ke rumah-rumah dan pertanian nih lagi ini. Bun, artinya di Bandar Lampung sini udah mulai terlihat Bun ya, makanya pertanian-pertanian Oh iya Bandar dong, Lampung karena kan ya. kita kayak Raja Basah, sudah itu Pemilih, terus Tanjung Seneng, Sukarame, Sukabumi, nah 5 kecamatan ini walaupun sedikit bisa menghasilkan. Bun tadi ngasih bantuan ya Bun untuk petani Bun ya? Iya, alhamdulillah kita berikan bantuan mereka. Mudah-mudahan petani Bandar Lampung walaupun sedikit bisa menghasilkan memuaskan lah. Kita tanamannya padi ya. Nanti di MT pertama kita biasa di Desember sudah tanam. Desember sampai awal Januari itu udah selesai biasa. Nah sebelumnya udah pernah menggunakan teknologinya atau bagaimana sebelumnya? Kalau yang ini belum sih, yang udah itu bajak biasa. Kalau ini kan rotari. Kalau yang biasanya kan singkal, kemudian ada garu, ada lebeknya. Kalau ini kan langsung rotari. Nah itu bagaimana Pak terhadap nanti produksi tani dengan adanya ini bagaimana Pak? Saya kira ini bisa lebih cepat ya untuk pengolahan tanah karena ini sekali jalan langsung jadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Komando Distrik Militer atau Kodim Bandar Lampung akan bekerja sama membagikan bibit cabai ke rumah-rumah warga. Selain bisa bermanfaat untuk kebutuhan pribadi, menanam sayur mayur di pot juga bisa jadi hiasan seperti tanaman bunga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas gabungan dari polisi dan petugas Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Kamis siang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah dapur makanan bergizi gratis atau dapur MBG di daerahnya. Sidak bertujuan untuk mengawasi kebersihan dapur dan kelengkapannya. Sidak dimulai dari melihat lemari penyimpanan barang-barang pegawai, ruang dapur, ruang penyimpanan bahan makanan, hingga saluran air limbah dapur. Hilang, dibuat resapan lagi satu. Dari sidak tersebut, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran yang fatal. Hanya saja pihak dapur diimbau untuk menyediakan tempat cuci tangan para pegawai sebelum masuk dapur. Ada pembungkusan limbah-limbah tersebut yang akan dibuang di TPA. Yang selanjutnya ini ada limbah semacam air yang bekas untuk menyuci piring. Dan ini pastinya banyak limbah-limbah yang akan membuat polusi udara yang tidak sedap. Sehingga tadi sebelum dialirkan ke kali atau sungai atau ke tempat siring lain yang bisa tidak menimbulkan bau atau menimbulkan polusi, itu harus dibuat tabung untuk membuat air resapan. Minimal 3, itu udah kami sarankan tadi. Setelah pembuangan awal, pengambilan limbah-limbahnya, selanjutnya benda-benda beratnya, selanjutnya ada 3 tabung yang membuat benda resapan sehingga air yang keluar nanti tidak mengandung semacam minyak atau bau-bau yang akan membuat bekas-bekas masakan atau bekas-bekas makanan. Dapur SPPG Cayorandu ini running sejak 19 Agustus. Mengcover berapa banyak? Mengcover 3.600 penerima manfaat. Dari berapa kabupaten? Dapur ini agak unik ya karena perbatasan antara Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Jadi kami mengcover 2 kabupaten, 5 kecamatan. Baik, kemudian ada nggak sih tingkat kesulitannya?
Untuk kesulitan kami di awal-awal running aja sih. 2 minggu awal running itu agak cukup sulit mencari ritme dapur supaya bisa autopilot, tapi sekarang udah lancar semuanya. Nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Apa harapannya? Harapannya ke depan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pengawasan, pengelolaan hingga distribusi makanan bergizi kepada para murid terus ditingkatkan oleh seluruh pihak. Hal tersebut untuk sama-sama mencegah adanya murid yang keracunan makanan bergizi gratis. Mustaqib melaporkan dari Tulang Bawang.